Pemirsa Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya Puri Anindita dan saya David Tobing. Ya Puri, dukungan dari parlemen dan mantan presiden terus disuarakan untuk negosiasi pemerintah Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait gempuran tarif impor. Kita menunggu hasil dari tim yang berada di bawah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat bernegosiasi soal tarif impor. Ya pemirsa, sorotan utama kami kali ini akan melihat seberapa besar dampak yang telah ditimbulkan akibat gempuran tarif impor Trump. Kalangan konglomerat Indonesia disebut-sebut mulai memindahkan aset hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat ke luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia menyebut di April pekan kedua sudah tercatat 24,04 triliun rupiah modal asing hengkang dari Indonesia. Benarkah stabilitas ekonomi mulai goyah? Kami akan informasikan untuk Anda. Ya, selain itu ada kabar gembira untuk para dosen. Kementerian Keuangan akan mengucurkan dana untuk pemberian tunjangan kinerja bagi para dosen. Kami juga menyoroti soal cerita dari dua penambang emas yang berhasil selamat dari kejaran KKB Papua. Dan pemirsa, inilah Nusantara Kini selengkapnya. DPR hingga mantan Presiden RI dukung negosiasi Indonesia dengan Presiden Trump terkait gempuran tarif impor. Dua pendulang emas korban kekejaman KKB ditemukan selamat. ribu dosen bakal dapat tunjangan kinerja. Kemenkyu siapkan dana 2,66 triliun rupiah. Tiga warga tewas Pemkab Landak, Pontianak, Kalimantan Barat tetapkan status KLB rabies. Dua hari dilakukan pencarian jasad pria paruh baya yang hanyut di aliran Sungai Cipeles, Sumedang, Jawa Barat akhirnya ditemukan tersangkut gundukan sampah pepohonan di kawasan Dusun Godang, Desa Bugel, Kecamatan Tomok. Jenazah pria tanpa identitas tersebut langsung dievakuasi tim SAR gabungan menuju RSUD Umar Wirahadi Kusuma. Jasad pria tersebut ditemukan warga yang tengah menangkap ikan. Warga langsung melaporkannya kepada tim SAR gabungan dari BPBD, FAJI, TNI Polri, PMI, Tagana, dan relawan menuju daratan. Jenazah pria paruh baya ini diduga merupakan mayat yang sebelumnya ditemukan hanyut di Bendungan Rengrang, Blok Domas, Desa Cijambe, Kecamatan Pasek. Tadi kita mulai dari pas ditemukannya yang dilanjutkan dengan pencarian sisir sungai. Dilanjutkan lagi kita bagi dua tim. Kebetulan tim dari Paji ada yang meluncur ke sini dan menemukan korban. Berapa jauh dari titik awal? Dari titik awal kurang lebih hampir 5 km. Kalau identitas sudah ada ditemukan? Kalau identitas sampai saat ini tidak ada identitasnya belum di. Jenazah rencana jadi gimana Pak? Identitas dibawa kemana? Untuk jenazah sekarang dibawa ke RSUD Sumedang untuk. Pemirsa, warga di Desa Telogowaru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur diresahkan dengan maraknya aksi pencurian sapi. Khawatir sapinya dicuri, puluhan warga mengevakuasi hewan ternak dari kandang ke rumah mereka. Warga desa Telogowaru, Sutang sengaja memindahkan sapinya agar tidak dicuri maling. Sultang mengambil sapinya di ladang dan menitipkannya di kandang milik kerabat yang berada di dekat rumah. Saya mengevakuasi hewan ternak, warga juga melakukan ronda secara bergantian. Warga berharap agar polisi bisa segera menangkap pencuri sehingga tak ada sapi warga lagi yang hilang. Karena kebanyakan sapi warga desa Telogowaru ini kan kandangnya itu dari dekat rumah, jadi ditaruh di ladang yang kisaran jarak 1 atau 2 kilo dari pemukiman warga. Jadi sudah dari nenek moyang itu memang kandang sapi warga desa Telogowaru itu nggak ditaruh di. Tahunya ya tahu-tahu nggak ada roh kandang. Tahu-tahu nggak ada di kandang ya Pak? Itu pas pagi itu? Pas pagi kira-kira jam 5:30. 5:30 pagi ya. Itu yang hilang sapi berapa Pak? Sapi Dua. Laki-laki semua tuh? Laki perempuan. Oh, berarti itu sekarang habis Pak sapinya nggak? Habis. Tinggal 2.
Kita ke wilayah lain, seorang warga Dabo Singkep Lingga, Batam, Kepulauan Riau tertipu miliaran rupiah usai mengikuti investasi asuransi bodong yang mencatut nama BNI Life. Pelaku penipuan merupakan mantan karyawan BNI yang telah dipecat. Kasus penipuan yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah ini terungkap ketika salah satu korban mendatangi pihak bank untuk mengkonfirmasi investasi yang dijalankannya. Dari konfirmasi tersebut, investasi yang dijalankan ternyata bodong. Pelaku yang menawarkan investasi bodong merupakan mantan karyawan kantor cabang pembantu BNI Dabo Singkep, cabang Tanjung Pinang, berinisial SR. Muhammad Fadli, kuasa hukum korban, mengatakan kliennya sudah 2 tahun lebih ikut dalam investasi bodong tersebut. Kliennya berinvestasi karena tergiur janji profit 20% per investasi. Surat BNI yang sudah kita verifikasi dan kita minta konfirmasi kepada salah satu manajer BNI Life Tanjung Pinang, ya, Ibu Dijah. Kata Ibu Dijah, ini bukti konfirmasi kita bahwa dia mengatakan istri Bapak tidak ada kaitannya dengan BNI Life. Coba Bapak konfirmasi kembali ke istri dan Safaringga langsung. Jadi artinya BNI Life tidak mengakui dan tidak menganggap. Ya, Satgas Damai Kartens kembali menemukan 2 pendulang emas yang berhasil selamat dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradal, Kabupaten Yaukimo. Kini keduanya telah dievakuasi ke DKI. Kedua korban yang berhasil selamat yaitu Johannes, Adu, dan Suwito. Keduanya ditemukan aparat di Tanjung Pamali, distrik Seradala. Mereka berhasil kabur dari sergapan KKB setelah melarikan diri ke arah hutan ketika mendengar rekan-rekannya telah dianiaya kelompok kriminal bersenjata. Aparat yang menemukan kedua korban selamat langsung mengevakuasi keduanya ke kota DKI dan langsung disambut oleh Bupati Yaukimo Didimus Yahuli. Tiba di DKI, keduanya kemudian mendapat perawatan medis dan pendampingan psikologis. Kedua korban mengaku tidak mengetahui nasib rekan-rekan mereka yang lain. Saat mendengar ada KKB, kedua korban langsung berusaha menyelamatkan diri. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan aparat keamanan masih fokus pada pencarian korban selamat, termasuk evakuasi dan mengejar pelaku. Menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Yang rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Memang ada pelaku yang ada beberapa kelompok yang kemudian lewat beberapa platform media sosial mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab ataupun mereka pelakunya. Tetapi bagi kami itu bukanlah merupakan suatu alat bukti. Karena pada dasarnya hasil olah TKP dan keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan di TKP itulah yang menjadi patokan kita untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka ataupun pelaku yang melakukan pada saat kejadian tersebut. Hingga saat ini total 15 jenazah telah berhasil dievakuasi ke DKI dan 12 diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Rifano Naijo, Pos TV, Jayapura, Papua. Setelah kejadian, harus kabur. Kita ke informasi lain, sebanyak 31.066 dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan mendapatkan tunjangan kinerja atau TUKIN. Para dosen ASN ini akan mendapatkan 14 bulan TUKIN. Hal tersebut diungkapkan saat 3 Menteri Kabinet Merah Putih memberikan pengumuman mengenai pencairan tunjangan kinerja atau TUKIN untuk ASN. Ketiga menteri tersebut yakni Menteri Pan-RB Rini Widiantini, Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2025 tentang kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Para dosen ASN ini akan mendapatkan 14 bulan TUKIN dengan rincian 12 bulan dari Januari hingga Desember plus THR dan juga gaji ke-13.
Nilai total anggaran adalah sebesar 2,66 triliun rupiah. Walaupun perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen, makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menteri yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Ini berarti mereka dapat 14 bulan, 14 bulan karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan anak di ibu kota Provinsi Banten mengalami gizi buruk. Penanganan gizi buruk yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga hari ini belum membuahkan hasil maksimal. Kasus gizi buruk di ibu kota Provinsi Banten tercatat masih tinggi. Pada awal tahun 2025 tercatat ada 62 balita yang mengalami gizi buruk. Banyaknya anak yang menderita gizi buruk disebabkan karena kurangnya asupan makanan bergizi lantaran kemampuan ekonomi orang tuanya yang memprihatinkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin mengatakan penyebab banyaknya balita yang menderita gizi buruk akibat rendahnya perekonomian orang tua sang anak dan minimnya pengetahuan terkait kesehatan anak. Selain gizi buruk, sejumlah balita di Kota Serang juga menderita penyakit paru-paru, gangguan usus, demam tinggi, hidrosefalus, hingga TBC. Dinas Kesehatan Kota Serang terus berupaya menekan kasus gizi buruk dengan cara sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) serta memberikan makanan tambahan berupa F100 untuk gizi buruk. Kasus gizi buruk ditemukan terbanyak di wilayah Kecamatan Kasemen, yakni mencapai 15 kasus. Ya, tahun ini berbeda tahun lalu. Tahun ini menurun dari Untuk porsi anggarannya? Yang dulu 100, yang dulu sekarang 300. 300. Sebelumnya di atas 500. Nah, dengan 300 juta itu apakah cukup untuk mengatasi 60? Tadi kami disupport sama Pak Wakil Wali Kota. Dan sampaikan Pak, ini loh kondisinya, dan alhamdulillah Pak Wali Kota akan Pak Wakil Wali Kota tadi akan support, ini program kami. Insya Allah kami akan support untuk itu. Minimnya anggaran penanganan kasus gizi buruk di Kota Serang menjadi kendala tersendiri bagi pengentasan kasus gizi buruk di wilayahnya. Diketahui anggaran pengentasan gizi buruk di Kota Serang tahun 2025 hanya 300 juta rupiah dari jumlah kebutuhan 500 juta rupiah. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Meningkatnya angka kematian akibat rabies di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat membuat pemerintah setempat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB rabies. Hingga saat ini 3 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies. Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan status kejadian luar biasa rabies setelah 3 warga meninggal dunia akibat gigitan anjing terinfeksi virus rabies dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. 3 kasus kematian terjadi di Kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Sengah Temila. Korban terdiri dari remaja hingga orang dewasa yang meninggal beberapa bulan setelah tergigit anjing. Bupati Landak, Caroline Margaret Natasa, mengatakan langkah cepat diambil untuk mengendalikan wabah termasuk dengan membentuk tim khusus dan menggelar vaksinasi massal terhadap hewan penular rabies seperti anjing dan kucing. Karena angka kematiannya tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kami segera menyusun tim khusus untuk bisa segera melakukan vaksinasi terutama untuk anjing dan kucing. Kami berharap dengan upaya vaksinasi besar-besaran yang kita lakukan bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian rabies dan dapat mengendalikan angka kejadian rabies di Kabupaten Landak. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat kerjasama koperasi supaya kita bisa melaksanakan vaksinasi terhadap hewan-hewan peliharaan maupun hewan liar yang berada di daerah Kabupaten Landak. Itulah langkah yang dilakukan Pemkab Landak, Kalimantan Barat menangani penyakit rabies setelah ditetapkan menjadi KLB. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa tergigit hewan yang mengidap rabies. Selanjutnya, kita punya informasi apa lagi, David? Ya, di segmen berikutnya kita akan menyoroti soal dukungan untuk bernegosiasi dengan Presiden Trump terkait gempuran tarif impor. Apa saja yang sudah disiapkan? Informasinya hadir usai jeda, tetap bersama kami. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pemirsa, dalam 3 hari terakhir, kalangan konglomerat Indonesia mulai memindahkan aset hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat ke luar negeri. Apa yang melatar belakangi fenomena ini dan seperti apa dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Bapak Nailul Huda. Halo Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jawa Post TV, Pak. Selamat. Ya, apa yang melatar belakangi munculnya fenomena konglomerat memindahkan aset ke luar negeri, Pak? Ya, ini tidak lepas ya dari berbagai kebijakan pemerintah sebenarnya. Kebijakan pemerintah yang memang bisa kita sampaikan dari sisi fiskalnya, misalkan itu sangat risiko tinggi gitu kan, dengan berbagai program-program yang spektakuler dan membutuhkan biaya besar, tapi satu sisi penerimaan negara itu kurang. Makanya kalau kita lihat dari berbagai laporan lembaga internasional itu menyebutkan bahwa defisit fiskal Indonesia itu bisa membengkak. Nah, ketika membengkak ini menimbulkan risiko bagi fiskal pemerintah Indonesia yang memang bisa memburuk. Nah, ini yang memang dihindari oleh para konglomerat. Ketika fiskal kita memburuk dan sebagainya, maka kekuatan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi perekonomian itu akan terasa kecil. Nah, ini yang dilihat dari sisi konglomerat, mereka memindahkan uangnya ke berbagai negara di luar negeri. Nah, kemudian ada juga faktor politik di sini, bahwa ketika kita lihat di bulan Februari misalkan, menurut laporan Bumpekan Februari itu banyak sekali konglomerat yang memindahkan uangnya ke luar negeri. Ini tidak lepas dari adanya revisi Undang-Undang TNI yang dikhawatirkan ini bisa membuat peran militer itu semakin besar terhadap perekonomian. Nah, ini tidak disukai sebenarnya oleh para pelaku ekonomi dan pelaku usaha. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka melarikan uangnya itu dari Indonesia ke berbagai negara untuk bisa ya digunakan dengan lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta ya berisiko rendah seperti negara-negara US, meskipun US sekarang juga telah bergejolak,
ada ke Timur Tengah dan sebagainya. Yang ini yang pada akhirnya ya konglomerat ini juga harus mencari perlindungan bagi siapa, bagi kekayaan mereka. Ya, Pak Huda, kalau dari catatan redaksi kami per Februari 2025 ini sejumlah klien firma penasihat keuangan sudah mulai memindahkan sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat ke Dubai dan Abu Dhabi. Sepertinya Timur Tengah menjadi tujuan baru. Mengapa hal ini dianggap menarik? Iya, kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, ini kan mesra sekali ketika zamannya Pak Jokowi baik jilid 1 dan jilid 2 gitu kan. Kita mempunyai beberapa kerjasama pembangunan baik itu fisik maupun ya yang berbayar ya, itu dengan pihak Timur Tengah gitu kan. Dan saya tidak berpikiran bahwa Timur Tengah ini sesuatu tempat yang buruk bagi finansial, karena finansial sektor center itu sekarang mungkin epicentrumnya sudah mulai berpindah dari dulu Hong Kong, kemudian ada US, ada Eropa. Mungkin sekarang epicentrum finansial global itu sudah berpindah ke Timur Tengah. Mulai banyak sekali dari sisi ya kalau bisa kita bilang sovereign wealth fund yang dimiliki oleh Arab Saudi, dimiliki oleh Qatar, dimiliki oleh UAE dan sebagainya, itu berkembang sangat pesat. Bahkan ya sovereign wealth fund mereka juga ataupun perusahaan-perusahaan mereka juga bisa memiliki klub sepak bola yang memang harganya cukup besar gitu kan. Artinya memang ini ekonomi ini sangat dinamis gitu kan, bahwa sekarang tidak lagi epicentrum finansial ini berada di Hong Kong, Singapura dan sebagainya, tapi sekarang berpindah ke Timur Tengah. Dan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah juga baik gitu kan. Dan saya rasa ini juga ada hubungannya, ya pasti telah jadi pemicu juga mereka memindahkan uangnya ke negara-negara di Timur Tengah. Dan negara-negara Timur Tengah pun pembangunannya juga cukup masif gitu kan. Kita lihat sekarang Dubai itu tidak seperti Dubai 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu gitu kan. Ini yang menjadikan ya akhirnya bisa jadi daya tarik bagi Dubai, bagi Qatar dan sebagainya untuk menarik uang bukan hanya dari Indonesia, konglomerat Indonesia ya, tapi juga konglomerat di seluruh dunia itu berbondong-bondong juga berinvestasi di Timur Tengah. Ya, ada satu hal yang menarik Pak. Lantas bagaimana caranya, mekanismenya para konglomerat ini mentransferkan duitnya dari negara asal ke negara tujuan? Seperti gimana Pak? Ya, ini tentu mereka mempunyai manajer investasi ya Mas ya. Jadi mereka mempunyai manajer investasi, mereka juga ya mungkin berinvestasi kepada sektor-sektor tertentu, misalkan ke sektor emas yang ada di Timur Tengah gitu. Mereka bisa berinvestasi di situ. Ataupun kalau di berbagai negara kan punya family office ataupun punya sovereign wealth fund yang itu juga menarik investor gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya banyak cara mereka untuk bisa memindahkan uang. Bagaimanapun juga ya, namanya konglomerat, namanya orang kaya kan juga mempunyai akses untuk bisa memindahkan uangnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan begitu juga dengan orang-orang kaya di Timur Tengah, mereka juga bisa memindahkan uangnya ke Indonesia dan sebagainya. Nah, makanya ini yang dikhawatirkan adalah di Indonesia sendiri likuiditasnya akan semakin sempit karena semakin banyak orang-orang kaya ini memindahkan dananya ke luar negeri. Nah, ketika likuiditasnya semakin sempit, maka investasi yang dibutuhkan di Indonesia akan semakin mahal. Makanya ini sesuatu yang memang harus disikapi dengan serius, bahwa orang-orang kaya ini dia ketika memindahkan uangnya tidak 1 miliar 2 miliar, mereka bahkan mulainya ratusan miliar. Ini yang kita lihat harusnya bisa diminimalisir dampaknya dengan cara apa? Dengan cara Presiden Prabowo ya menguatkan ekonomi kita, memperbaiki tata kelola fiskal kita, dan juga memberikan satu ya bisa kita bilang memberikan satu kebijakan yang bisa membuat para konglomerat ini yakin bahwa ekonomi Indonesia ini sedang dalam baik-baik saja. Pak Huda, selain apa yang sudah dikatakan, apalagi implikasinya untuk ekonomi Indonesia, terutama ketika sekarang kita juga dikenakan tarif impor Trump dan masih dalam negosiasi? Silakan. Iya, kalau kita lihat ini kan berimplikasinya kepada likuiditas ya. Likuiditas akan semakin sempit, investasi akan semakin mahal. Dengan investasi akan semakin mahal, maka ini bisa berdampak kepada pembukaan
misalkan industri, maka pasti industri akan semakin berkurang. Mereka ketika mau ekspansi pun ini akan membutuhkan biaya yang mahal gitu kan. Nah, ketika mereka dibebankan biaya mahal untuk investasi, pasti pengusaha ini akan berpikir ulang apakah saya mau berinvestasi, mau ekspansi usaha atau tidak gitu kan. Nah, ketika mereka tidak berinvestasi, tidak ekspansi usaha dan sebagainya, maka yang terjadi adalah penyerapan tenaga kerja akan semakin sedikit. Maka ini akan mengganggu perekonomian nasional kita. Nah, makanya ini yang kita lihat likuiditas dari uang ya, likuiditas uang dari dalam negeri ini jangan dianggap sebagai hal yang sepele sebenarnya, karena kalau kita bisa bilang tuh hampir 1 triliun itu uang cukup besar tuh, yang sebenarnya kalau mereka taruh uangnya di dalam negeri kemudian bisa diputarkan oleh lembaga perbankan untuk modal usaha, untuk pembiayaan investasi dan sebagainya, itu akan memberikan multiplier efek yang besar terhadap ekonomi. Makanya ini yang akan terjadi. Demikian pula juga dengan pengaruhnya ke nilai tukar gitu kan. Dengan semakin banyaknya uang yang lari dari Indonesia, termasuk ya dari konglomerat ataupun capital outflow dari pengusaha luar negeri yang menarik uangnya dari Indonesia, ini akan semakin melemahkan nilai tukar rupiah kita. Karena rupiah kita akan ditukar dengan tadi berbagai macam instrumen, baik instrumen mata uang asing, ataupun instrumen emas, ataupun bahkan instrumen kripto. Nah, makanya ini yang kita lihat dampaknya bisa melemahkan mata uang rupiah kita. Ini yang berbahaya karena bisa menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari barang-barang impor. Kita akan mengalami kenaikan harga barang-barang yang dia bahan bakunya dari impor. Ya, di satu sisi ada tren baru nih Pak, yang mencuri perhatian adalah meningkatnya penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency, khususnya stablecoin USDT yang dikeluarkan oleh Tether Holdings. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang investasi ini kan semakin berkembang dan dinamis ya Mas ya. Bahwa masyarakat sekarang tidak hanya investasi tradisional seperti emas, bangunan dan sebagainya, tapi juga mulai mengarah kepada alternatif investment. Salah satu contohnya adalah dari sisi cryptocurrency atau aset kripto. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup banyak penggunanya. Nah, kalau kita lihat stablecoin itu kan artinya adalah 1 USDT sama dengan 1 USD. Artinya ini nilainya setara dengan 1 USD. Kalau ini kan artinya ada underlying aset yang setara gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat sebenarnya ya bisa dibilang satu alternatif investasi yang sama halnya dengan cryptocurrency lainnya, tapi memang nilainya itu setara dengan USDT. Nah, ini yang kita lihat ini akan cukup berkembang ke depannya, mengingat juga adanya Elon Musk di pemerintahan Donald Trump yang dia sangat aware sekali terhadap perkembangan koin kripto atau cryptocurrency. Nah, ini yang membuat juga tadi saya sampaikan banyak juga ternyata konglomerat Indonesia juga taruh uangnya di USDT ataupun di aset-aset kripto lainnya yang memang secara nilai itu menguntungkan gitu kan, dan relatif kalau stablecoin itu harganya akan relatif aman gitu kan, tidak seperti cryptocurrency lainnya yang sangat volatile gitu karena dia underlying-nya satu USDT sama dengan 1 USD. Nah, ini yang kita lihat perkembangannya ke depan akan cukup menarik dan bisa jadi alternatif investment bagi para investor, termasuk juga konglomerat Indonesia yang ingin melarikan uangnya ke luar negeri. Tapi saya harap itu nggak terjadi ya, berkurang lah. Pak Huda, apa yang ingin Bapak katakan kepada retail investors yang selalu memonitor IHSG Indonesia saat ini, setidaknya dalam time frame 5 tahun ke depan? Iya. Kalau kita lihat memang untuk investasi di Indonesia ini memang sangat dinamis sekali. Kita tidak berharap ada gejolak dalam 5 tahun ke depan, tapi kita rasa kita tidak ada yang tahu bahwa tahun depan seperti apa, tahun depannya lagi akan seperti apa. Nah, yang saya harapkan adalah untuk investor retail dia menggunakan jangan uang panas ya, tapi uang dingin untuk melakukan investasi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah mengukur dari sisi risiko fiskal ataupun risiko keuangan dari masing-masing investor retail. Jadi kita mengukur apakah memang saya mempunyai profil risiko yang tinggi gitu kan, menyukai risiko yang tinggi, atau saya suka risiko yang rendah gitu kan. Nah, itu harus dipahami oleh masing-masing investor. Yang terakhir ya kalau bisa
investasi di sektor yang memang menguntungkan. Menguntungkan dalam hal ini bukan dari cuma harga sahamnya, tapi juga bergerak pada sektor-sektor yang memberikan dividen yang lebih baik, sehingga investasi itu bukan sebagai trading, tapi juga investasi dalam jangka panjang. Baik, terima kasih Bapak Nailul Huda atas waktunya dan informasinya. Sampai jumpa. Sama-sama Mas, sampai jumpa. Komisi 3 DPR buka suara soal kasus suap Hakim PN Jaksel. Selengkapnya usai jeda, tetap di Nusantara Kini. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Jazilul Fawait mengaku prihatin terkait kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim lainnya. Menurut Jazilul, tindakan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan 3 hakim lainnya mencoreng citra peradilan di Indonesia. Selain dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja hakim, kasus ini juga menjadi tamparan bagi lembaga pengadilan yang sedang berbenah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, praktik jual beli perkara masih kerap terjadi. Selain itu, Jazilul menegaskan DPR RI siap memberikan dukungan untuk dilakukan reformasi di lembaga kehakiman. Kalau butuh anggaran, kita berikan anggaran. Kalau butuh pengawasan yang lebih ketat, kita lakukan secara berkala. Karena apa? Ini pemerintah ini sedang giat-giatnya menaikkan kepercayaan publik. Kalau lembaga hukumnya bermasalah, itu nggak ada orang yang bisa percaya.
Mahkamah Agung memberhentikan sementara 4 hakim dan 1 panitera yang terjerat kasus dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pemberhentian akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto setelah MA menerima salinan dokumen penetapan tersangka dan penahanan. Mahkamah Agung meminta publik menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Saat ini MA tengah menunggu salinan dokumen dari Kejaksaan Agung dan akan langsung memberhentikan sementara ke-4 hakim dan 1 panitera. Jika tersangka terbukti bersalah dan dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap, maka kelimanya akan dipecat. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus. Sabtu 12 April lalu, Kejaksaan Agung menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan lepas 3 terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil. Ia diduga menerima suap hingga 60 miliar rupiah. Selanjutnya, pada Senin dini hari, Kejaksaan Agung kembali menangkap 3 hakim tipikor dalam kasus yang sama. Sabtu 12 April lalu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta ditangkap penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung bersama seorang panitera muda perdata dan 2 orang pengacara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Muhammad Arif Nurianto diduga menerima uang suap sebesar 60 miliar rupiah di balik putusan lepas atau onslaught terhadap 3 terdakwa korporasi. Mereka diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan mereka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi saat pengurusan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saat kasus ini berlangsung, Muhammad Arif Nurianta menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelum menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Muhammad Arif Nurianta diduga menerima uang suap sebesar 60 miliar rupiah terkait putusan onslaught atau putusan lepas terhadap 3 korporasi, yakni Permata Hijau Group, Wilmal Group, dan Musim Mas Group dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Uang ini diduga diserahkan oleh 2 pengacara korporasi melalui Wahyu Gunawan, panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang juga orang kepercayaan Arif Nurianta. Sementara selain menyita sejumlah uang baik dalam pecahan mata uang rupiah maupun mata uang asing, penyidik juga menyita 4 unit mobil mewah sebagai barang bukti. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan perkara. Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan onslaught. Selanjutnya pada Senin dini hari 14 April lalu, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan 3 tersangka dilakukan usai penyidik menemukan kecukupan alat bukti, yakni penerimaan dana sebesar 22,5 miliar yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arif Nurianta, secara bertahap pada tahun 2024. Di 3 tempat, yaitu di 3 provinsi di Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya para wartawan sudah mendengarkan bersama, sudah ditetapkan 4. Sejauh ini penyidik sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam penggeledahan itu disita 7 mobil mewah dan 21 sepeda motor mewah, serta 7 sepeda, sementara total tersangka dalam kasus ini menjadi 7 orang. Tim Liputan Jawa Post TV, Jakarta. Kita bergeser ke informasi lain. Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima kedatangan CEO Persebaya Azrul Ananda di Balai Kota Jakarta. CEO Persebaya temui Pramono Anung dalam aksi Gowes Surabaya menuju Jakarta. Pramono Anung mengatakan kedatangan Azrul Ananda guna menepati janji apabila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 2024. Pramono Anung bercerita janji tersebut berawal dari obrolan ringan antara dirinya dengan CEO Persebaya Azrul Ananda saat keduanya sedang menonton final JBL antara Jubilee dan Bukit Sion. Saat itu Azrul Ananda mengatakan jika Pramono Anung terpilih ia akan melakukan goes sepeda dari Surabaya menuju Jakarta. Azrul Ananda berangkat dari Surabaya pada hari Jumat menuju Jakarta dan berlangsung selama 3 hari lamanya. Aksi ini diharapkan sebagai inspirasi dalam budaya bersepeda di Jakarta. Inilah bagian dari komitmen orang-orang yang selama ini dekat secara pribadi dengan saya di bidang olahraga. Karena saya punya hobi yang sama, sepedaan, main basket, sepak bola. Kebetulan beliau juga ngurus Persebaya. Jadi ketika mulai sepedaan dari Surabaya ke Jakarta 800 kilo ya? 825 kilo, saya dalam hati saya, kalau memang dia penuhi itu luar biasa, karena nggak ada komitmen apa-apa. Tapi saya dalam hati saya bilang, kami nyari waktunya yang susah. Tapi saya harus menepati dulu, karena orang komitmen itu kan reputasi seseorang itu dari komitmen. Mas Prem ini nggak mungkin seperti ini kalau beliau bukan orang komitmen. Jadi saya malu kalau saya nggak bisa memenuhi komitmen. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, dari dunia olahraga, Desiree Dowe, permata baru PSG. Kami ajak Anda mengenal cycleball, sepak bola sepeda tanpa rem. Puluhan kaum perempuan dan lansia antusias mengikuti line dance 40 lagu. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan,
PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Kembali lagi bersama kami pemirsa dan Anda memasuki segmen olahraga. Pemirsa, timnas Indonesia U17 kalah 6-0 dari Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kekalahan ini membuat Indonesia tersingkir di perempat final dan gagal ke semifinal. Di awal babak kedua, Korea Utara langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya menit ke-47, Korea Utara merobek gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong-bong. Skor 3-0. Menit ke-60, Korea Utara menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol penalti Kim Tae-guk setelah Kapten Putu Panji melakukan handball. Di menit ke-61, Korea Utara semakin menjauhkan jarak lewat gol Ri Kang-rim lewat serangan balik. Skor 5-0. Pada menit ke-77, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 6-0 atas Indonesia lewat gol Park Ju-won. Skor 6-0 untuk Korea Utara menutup laga ini. Meski tersingkir di babak perempat final, Indonesia sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kekalahan 0-6 dari Korea Utara perlu menjadi bahan evaluasi serius jika tak ingin timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan tim lain di ajang Piala Dunia 2025 nanti. Ya, PSG memiliki bintang muda yang mulai memancarkan sinarnya di kancah Eropa. Namanya Desire Doué. Bintang 19 tahun ini dipanggil untuk masuk timnas senior Prancis, jadi bintang muda paling menjanjikan. Pemain belia PSG, Desire Doué, sudah ditakdirkan untuk memenangkan Ligue 1 di musim pertamanya bersama Paris Saint-Germain. Sepak bola Prancis dikenal sebagai lahan subur bagi bakat-bakat top. Produk Akademi Rennes ini adalah buktinya. Dukungan negara Qatar terhadap PSG telah mematikan persaingan di Ligue 1, membuat klub ibu kota ini memenangkan 11 dari 13 kejuaraan terakhir termasuk 4 gelar beruntun. Peran krusial yang dimainkan Doué mengejutkan sejumlah pihak termasuk sang pelatih Luis Enrique. Desire Doué datang ke Parc des Princes pada musim lalu sebagai pemain muda yang masih belum teruji. Banyak yang mengira ia akan butuh waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru, terutama mengingat persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di skuad PSG. Namun, ketika tim yang bertabur bintang ini membutuhkan gol, Desire Doué yang tampil sebagai pahlawan. Ia mencetak gol sekaligus penentu kemenangan. Desire Doué dikenal sejak membawa Prancis juara Euro U17 2022. Ia juga tampil di final Olimpiade Paris 2 tahun kemudian. Debutnya di PSG memang lambat karena tidak menjalani pramusim, tapi sejak mencetak gol perdana di Liga Champions, performanya terus menanjak. Musim ini ia sudah mencetak 3 gol dan 2 assist di Liga Champions. Momen terbaiknya adalah mencetak penalti kemenangan di Anfield. Desire Doué dikenal disiplin dan profesional sejak muda. Ia rutin menjalani latihan fisik dan game tambahan. Doué kini sudah dipanggil timnas senior Prancis. Ia melampaui Ryan Cherki dan Magnus Alikoce sebagai bintang muda paling menjanjikan. Desire Doué berasal dari keluarga kuat dalam sepak bola. Sang kakak, Gela, bermain untuk Strasbourg dan membela Pantai Gading.
Sepupunya, Yan Boho, adalah gelandang serang Toulouse dan sang ayah membimbing bakat sepak bola mereka sejak kecil. Ya, sepak bola dan bersepeda merupakan dua olahraga yang berbeda. Namun bagaimana bila sepak bola dan bersepeda disatukan menjadi satu olahraga yang unik? Inilah cycle soccer. Who gets to kick off? It is Austria who are going. Cycle ball atau cycle soccer, jenis olahraga yang menyatukan dua cabang olahraga sekaligus menjadi satu olahraga baru dan unik yang pernah ada. Cukup asing memang jika mendengar bermain sepak bola sambil bersepeda. Namun, ternyata olahraga unik yang satu ini sudah dikenalkan pertama kali di Jerman pada 1893 dengan penemunya Nicholas Edward Kaufmann. Untuk kejuaraan dunia, cycle soccer atau red ball dilakukan pertama kali pada 1959 di Stuttgart, Jerman. Semakin berkembangnya zaman, olahraga cycle ball semakin diminati oleh masyarakat. Bahkan sudah merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Cycle ball atau cycle soccer layaknya permainan sepak bola pada umumnya, yaitu dua tim yang sering memperebutkan dan menggiring bola untuk mencetak gol ke gawang lawan, untuk mendapatkan poin dan memenangkan pertandingan. Uniknya, olahraga ini dimainkan dengan menggunakan sepeda tanpa rem atau dikenal dengan sepeda fixed gear. Umumnya, olahraga ini menandingkan dua tim yang terdiri dari dua pemain saja, di mana salah satu pemainnya bisa berperan menjadi penjaga gawang. Namun, dalam permainan skala besar, olahraga ini dimainkan oleh 6 orang. Cycle ball dilakukan di lapangan berukuran 11 meter kali 14 meter atau setengah lapangan kecil dari lapangan sepak bola pada aslinya. Cycle soccer tidak dapat sembarangan dimainkan. Olahraga ini memiliki beberapa aturan permainan, seperti dilarang melibatkan tangan dalam mencetak gol, dilarang menyentuh lantai, hingga pencetak gol yang hanya boleh dilakukan menggunakan roda depan dan belakang sepeda saja. Olahraga unik yang satu ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti melatih ketangkasan dan ketelitian agar terhindar dari cedera otot, dan dapat melatih kekuatan otot kaki serta tangan dalam menggoes sepeda. It's countdown. You can hear the countdown in the stadium. The ball goes in. Is it going to count? Ya, pria Majalengka pernah nikah 87 kali. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.